balik lagi di channel aku. So, buat kalian yang nungguin part 3 atau part terakhir dari 2 video aku yang sebelumnya, ini dia videonya buat kalian spesial. So, jadi di sini aku mau bahas seputar sidang aku yang terakhir. Jadi, sidang skripsi ini merupakan sidang terakhir atau yang disebut juga dengan sidang komprehensif. Setelah melalui 2 sidang yang sebelumnya, yaitu sidang proposal dan juga sidang seminar penelitian, ini adalah tahap terakhir dari sidang skripsi, yaitu sidang komprehensif. Jadi sidang ini sebenarnya beda sih dari 2 sidang sebelumnya. Dimana kalau sidang yang sebelumnya yang aku lalui itu adalah kitanya presentasi gitu. Terus nanti dosennya bakal ngasih pertanyaan ke kita terus kita jawab. Tapi di sini kita nggak perlu presentasi lagi. Jadi full kita bakal tanya jawab aja sama dosen. Dan tujuan dari sidang komprehensif ini adalah untuk mengukur dan juga menguji pengetahuan kita sejauh mana sih pengetahuan kita terkait ilmu pengetahuan yang telah kita dapatkan selama 4 tahun saat perkuliahan gitu. Dan dari pengalaman aku tuh seminar kolokium kan di tanggal 10 Juli 2023, sedangkan aku sidang komprehensif itu di tanggal 27 Juli 2023. Nah sebenarnya buat penentuan tanggal ini prodi yang ngatur, cuman waktu itu kebetulan dari dosen pembimbing aku juga mintanya aku sidangnya itu di tanggal 27, jadi kebetulan banget waktu itu lagi ada slot juga di tanggal 27 Juli, jadinya aku bisa ikutan bareng teman-teman aku yang lain buat sidang bareng gitu. Nah terus aku alhasil aku cuma punya waktu dong 17 hari. Nah 17 hari itu bukan aku habisin buat belajar doang guys, tapi ke distract juga sama yang lain. Soalnya di 17 hari itu aku harus siapin berkas-berkas yang belum lengkap. Karena ada gitu ya berkas yang baru bisa dikasih tanda tangannya itu setelah aku beres dari kolokium. Jadi nggak bisa di-cheat gitu ya, dicicil dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi kalau berkas yang bisa diurusin lebih dulu sih, aku cicil-cicil dulu gitu dan udah siap. Kalau yang perlu tanda tangan setelah kolokium itu aku baru siapinnya setelah aku kolokium itu karena baru bisa gitu. Nah terus di 17 hari terakhir ini aku harus revisi. Jadi revisi dari draft skripsi aku ini juga menjadi salah satu syarat berkas yang harus disubmit untuk melaksanakan sidang komprehensif. Jadi revisi itu nggak bisa di skip ya guys, jadi tetap harus dikerjain. Terus terakhir adalah aku mencari-cari materi dan juga daftar pertanyaan yang mungkin bakal ditanyain waktu sidang komprehensif. Berhubung aku punya waktu yang sangat singkat buat persiapan dari kolokium sampai sidang komprehensif, jadi aku cuma punya waktu H-17 atau sekitar 2 minggu gitu ya buat persiapan. Nah di H-17 ini aku menghabiskan waktu bukan buat cuma belajar doang, tapi ada 3 hal yang harus aku persiapkan gitu. Nah jadi yang pertama yang aku beresin lebih dulu adalah beresin berkas-berkas buat submit, karena berkas-berkas ini kan menentukan gitu ya kita bisa submit cepet atau enggak. Jadinya aku beresin aja berkas-berkas. Untungnya ada beberapa berkas yang memang bisa dicicil dari lama, jadinya aku nggak terlalu keteteran lah. Tapi yang bikin lama itu adalah waktu kita nunggu tanda tangan, nunggu surat dari beberapa pihak, jadinya ya agak lamanya di situ nungguin. Setelah beres rampung, aku langsung submit dan akhirnya ke plotting juga sama prodi di tanggal 27. Terus abis itu aku juga harus revisian karena revisi dari draft skripsi aku merupakan salah satu syarat buat bisa daftar di sidang komprehensif, jadinya nggak bisa di skip. Bisa di skip revisi itu guys. Terus yang ketiga aku juga melakukan persiapan dengan menyiapkan materi-materi terus sama daftar pertanyaan yang mungkin bakal ditanyain. Nah kalau nggak salah aku tuh kayak ngeberesin berkas-berkasnya itu sekitar kurang lebih lah ya 3 hari, terus aku revisi juga sekitar 3 hari. Jadi pokoknya total tuh aku punya waktu H-7 buat persiapan belajarnya. Dan di H-7 itu aku tuh kayak belum ngekompilasi materi-materi dari semester 1 sampai semester 8 biar aku gampang bacanya. Jadi waktu itu aku tuh kerja sama temen aku yang kebetulan
juga di tanggal 27. Meskipun pada akhirnya dia nggak di tanggal 27, tapi kita tetap kayak kerjasama bareng lah buat kompilasi si materi ini. Jadi teman aku nih tugasnya buat kompilasi gitu dari materi semester 1 sampai semester 8 yang misalnya format awalnya tuh PPT jadi ke PDF, nanti dikompilasi biar kita lebih gampang bacanya. Terus kalau aku sendiri, aku tuh kan punya gitu ya daftar pertanyaan yang mungkin bakal ditanyain, jadinya aku bikin jawaban-jawaban dari daftar pertanyaan itu. Oh iya guys, kalau aku waktu itu sih cara belajarnya itu dari ini sih, ngedahuluin dari daftar pertanyaan yang mungkin ditanyain gitu. Jadi waktu itu aku minta dari kakak tingkat aku, jadi mereka itu biasanya setiap tahunnya setelah selesai sidang komprehensif mereka itu bakal ngumpulin gitu pertanyaan-pertanyaan yang mereka dapat waktu sidang, jadinya nanti pas sidang selanjutnya gitu ya yang adik kelas mereka, jadi mereka tuh bakal ngasih gitulah turunan buat ngebantu gitu adik-adik tingkat mereka. Dan alhamdulillahnya aku juga dapet si daftar pertanyaan ini, jadi aku kayak ya coba aja belajar dari situ, difokusin ke situ. Tapi aku juga sih belajar materi dari materi-materi semester 1 sampai semester 8 yang udah dikompilasi, jadi kayak generalnya gitu. Nah kalau nggak salah aku tuh cuma punya waktu amin 3 lagi, jadi aku baru selesai ngeberesin kompilasi materi sama jawabin daftar pertanyaan gitu. Aku tuh belum baca sama sekali, belum belajar. Jadi di Hamin 3 itu aku bener-bener yang namanya stres belajar gitu, dari situ, dari materi, dari yang daftar pertanyaan. Terus aku kayak aduh keburu nggak ya, udah overthinking banget gitu, terus kayak udah nggak bisa masuk ke otak. Tapi aku paksain aja lah, semoga masuk, dan kayak udah pasrah aja gitu. Kalau nggak bisa jawab ya udah gitu, nggak apa-apa. Terus di Hamin satunya lucunya tuh aku kan kayak overthinking, terus stres juga, jadi agak demam juga. Nah terus kebetulan aku tuh kan nanya gitu ya ke dosen pembimbing aku yang kedua. Kebetulan beliau itu nggak bisa hadir karena posisi beliau itu ada di Bogor, sedangkan sekarang itu kebijakannya dosen-dosen baik itu dosen pembimbing, penguji itu harus datang secara offline. Sedangkan buat dosen pembimbing aku ini beliau nggak bisa hadir gitu buat besok di Unpad, jadinya ya aku mau nggak mau harus diuji terlebih dahulu Hamin 1 sama beliau. Dan aku tuh nggak expect gitu bakal ada sidang apa ya kayak terpisah kayak gini gitu. Jadinya kayak awalnya sih santai-santai aja, cuman sekarang ada ini dong, ada sidang sama pembimbing 2 aku gitu. Jadinya kayak kaget karena belajarnya juga belum selesai. Ya udah deh, udah pasrah aja. Udah akhirnya aku kayak sidang aja sama beliau dan alhamdulillahnya lancar aja. Terus habis itu aku kayak istirahat dulu bentar sambil ya baca-baca gitu. Pokoknya aku waktu kemarin belajarnya tuh sampai malam sih, gak tau, aku kebiasaan banget buat begadang sampai jam 1 aku baru bisa tidur. Aku paginya datang pagi-pagi besok, terus kebetulan teman aku ada yang udah datang terus aku datang kedua gitu ya, kita sama-sama kayak ya udahlah, udah pasrah aja, nggak apa-apa lah gitu. Jadi aku tuh waktu itu posisinya di hari itu di tanggal 27 aku tuh ada 6 orang yang sidang, dan aku tuh kebetulan dapetnya di jam setengah 10 sampai dengan selesai. Jadi FYI, jadi aku tuh diuji sama 5 dosen guys, jadi 2 dosen pembimbing sama 3 dosen penguji. Kalau dosen pembimbing aku yang kedua karena kemarinnya udah diuji, jadinya aku cuma diuji sama 4 dosen di hari itu. Jadi dosen pembimbing 1 sama 3 dosen penguji, dan masing-masing dari beliau itu memberikan pertanyaan itu di dalam kisaran waktu 10 menit gitu. Jadi dalam 10 menit itu ya bebas mereka mau kasih berapa pertanyaan, yang penting 10 menit gitu waktunya. Kalau nggak salah sih waktu itu kebanyakan para dosen itu sekitar 7 sampai 10 pertanyaan, tapi ada yang lebih juga. Kalau aku karena aku dari biologi ya, jadinya kalau dosen pembimbing aku nanyanya itu seputar skripsi aku, hasil penelitiannya gimana. Tapi kalau misalnya dosen penguji aku yang 3 ini, karena beliau bidangnya beda-beda gitu ya, karena di biologi aku fokusnya itu ada 4, jadinya ya diuji semuanya gitu. Dan yang 3 ini beda bidang, ada yang dari mikrobiologi, ada yang dari tumbuhan, sama dari hewannya. Jadi aku diuji sama 3 dosen penguji itu. Dan alhamdulillahnya aku bisa jawab, meskipun ya ada beberapa pertanyaan yang nggak bisa aku jawab.
Tapi yang aku paling ngeblank itu di bagian tumbuhan. Karena guys, waktu aku masih nunggu gitu ya giliran aku, kan aku jam setengah 10 dapetnya. Kalau jadi cutting aku dulu yang dapet si jadwalnya, dia itu mulainya jam 8. Terus aku kan nunggu kan di luar gitu, nunggu dipanggil. Terus tiba-tiba dosen penguji aku yang pertama itu tiba-tiba manggil aku, Rizka, oh iya Pak, kenapa? Kamu saya uji duluan ya di sini. Hah? Uji duluan dong, aku kaget kayak belum siap mental gitu. Terus kayak karena aku di situ tuh kayak masih baca-baca gitu dan belum siap, dan alhasil waktu aku ditanya tuh kayak aku ngangung-ngangung padahal aku tuh tahu ya jawabannya, tapi malah ngeblank gitu aja dan malah jadi salah jawab. Udah sih aku pasrah aja. Tapi alhamdulillahnya setelah itu aku bisa melewati itu semua, sekitar 1,5 jam ya buat pertanyaannya. Habis itu aku nunggu teman-teman yang lain selesai. Waktu itu abis beresnya itu zuhur, jadi setelah zuhur itu para dosen itu kayak ngasih nilai dulu buat diakumulasi sama sekprodi. Jadi setelah zuhur itu kita langsung yudisium. Jadi yudisium itu kita kayak dikasih tahu gitu nilai waktu sidang komprehensif tadi itu berapa, terus kayak nilai sidang skripsi berapa, terus diakumulasiin hasilnya berapa. Nanti IPK juga bakal dikasih tahu di sana apakah kumlaut ataukah sangat memuaskan atau gelar lainnya gitu. Terus setelah yudisium itu ya aku rasanya guys, tau nggak, lega banget, terus berasa beban yang ada di kepala, di pundak, semuanya pada hilang gitu aja, seneng banget. Terus terakhir aku disuruh sampaiin kesan-pesan selama kuliah di prodi aku kayak gimana. Udah sih gitu aja, sisanya selebrasi lagi. Yay. Dan udah itu sih aku yang pasti pulang ke rumah tepat karena capek gitu ya, pengen istirahat dulu. Oke guys, sekian dulu buat video kali ini. Kalau misalnya kalian mau lebih tahu cerita lengkapnya, aku udah bikin 2 video sebelumnya, jadi kalian bisa nonton dulu video itu baru ke video ini ya teman-teman. Semoga bisa jadi referensi dan juga gambaran buat kalian, dan aku berharap kalau kalian yang mau sidang semoga dilancarin gitu. Saran aku kalau misalnya kalian mau sidang itu jangan lupa buat disiapkan secara matang gitu ya, baik itu dari berkas-berkas ataupun kayak tadi ya kayak PPT kayak gitu-gitunya jangan ngedadak. Terus jangan lupa juga belajar, banyak latihan buat presentasi, latihan menjawab juga. Yang paling penting adalah jangan lupa buat berdoa dan minta restu dari orang tua biar dilancarkan gitu. Plus jangan begadang biar nggak capek, terus bisa fokus juga buat jawabin pertanyaan dosen penguji. Oke guys, itu aja dari aku. Semoga kalian suka. Kalau misalnya ada hal-hal yang mau ditanyain atau request video yang harus aku sampaikan di video selanjutnya, boleh komen di kolom komentar ya. Oke, makasih guys. Dadah.